Hosea mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Welas asih Buddha Maitreya, budi besarnya Bapak dan Ibu Guru Suci, lindungan dari ketiga yang Arya Maha Sesepuh di Nirwana, dukungan dan bimbingan dari yang Arya Sesepuh dan para pandita, sehingga Hosea ini hari memiliki kesempatan untuk mengikat jodoh yang baik dengan saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita bersama-sama belajar Lun I. Lun I bab 4, Li Zhen Pian lembaran yang ke-18, Nabi Konfusius mengajari umatnya cara sikap yang baik untuk menasehati ayah bunda jika ada kesalahan. 子曰：师父母己见，见志不从，有进不为，劳而不厌。子曰：师父母己见，见志不从，有进不为，劳而不厌。子曰：师父母己见，见志不从，有进不为，劳而不厌。 Nabi Konfusius bersabda, dalam melayani ayah bunda boleh memperingatkan. Bila belum menuruti atau tidak berubah, bersikaplah lebih hormat dan tidak melanggarnya. Meskipun merasa lelah, tidak menggerutu. 子曰：师父母己见。 Nabi Konfusius berkata atau bersabda, dalam melayani, merawat ayah bunda, boleh memperingati dan memberitahu. Ji di sini sikap yang halus, tutur kata yang ramah. Jian ini menasehati atau memperingati atau memperingatkan yang bawahan ke atasan. Misalnya kita sebagai anak, yaitu ingin memperingatkan ayah bunda itu sebagai atasan kita. Dalam melayani merawat ayah bunda kita adalah manusia biasa. Bila sewaktu ayah bunda terlanjur berbuat kesalahan, kita memperingatkan dan memberitahu kesalahannya dengan tutur kata yang ramah dan dengan lemah lembut. Dengan kata-kata yang halus, memperingatkan atau memberitahu kesalahannya. Kita tahu ayah bunda kita adalah sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kesalahan. Jika sewaktu ayah bunda kita ada berbuat kesalahan, kita sebagai anak-anaknya bisa memberitahu kesalahannya dan menasehatinya dengan kata-kata yang halus dan tutur kata yang ramah. Nah, di sini dikatakan kita sebagai anak kalau melihat orang tua ada kesalahan, anak boleh menasihati orang tua atau memberitahu kesalahan orang tua, asalkan dengan tutur kata yang ramah dan juga kata-kata yang harus. 坚持不从 bertemu bila belum menuruti atau tidak berubah. Ini adalah hati ya. Jika kita sudah memperingati, memberitahu, melihat ayah bunda belum menuruti atau belum berubah atas dari nasihat peringatan dari kita, kita cari waktu yang tepat dan mengingatkannya kembali. Bila ayah bunda belum juga bisa menerima atas pemberitahuan dari kita, kita mencobanya lagi di waktu ayah bunda sedang santai, suasana hati lagi gembira. Nah, di sini dikatakan jika kita ketemu orang tua kita hatinya belum bisa menerima apa yang kita beri petunjuk atau memperingatkannya atau memberitahu kesalahannya, itu dia belum bisa menerima, kita nggak apa-apa. Kita cari lagi lain waktu. Kita cari sedang ayah ibu kita itu sedang lagi sempat. Dan juga ayah ibu kita sedang lagi suasana hati gembira. Kita mengingatkan kembali lagi. Mengingatkan lagi. Yu Jing Bu Wei, bersikaplah lebih hormat dan tidak
melanggarnya. Sebagai anak harus bersikap lebih hormat lagi. Biarin pun ayah bunda belum mendengar pemberitahuan kita, kita tetap menghormatinya, jangan melanggarnya. Apa yang ayah bunda inginkan kepada anak-anaknya, kita sebagai anak-anaknya jangan melanggar keinginan ayah bunda. Sebagai anak tetap meneruskan keinginan ayah bunda, karena budi dan jasa ayah bunda sangatlah besar. Kita tetap menuruti keinginan orang tua. Nah, di sini kita hanya ada menghormati, tidak melanggarnya. Biarin pun orang tua kita hatinya belum bisa menerima atas pemberitahuan kita, kita tetap menghormatinya. Apa yang ayah bunda inginkan, kita jangan melanggarkannya. Kita menuruti keinginan orang tua kita. Kita meneruskan cita-cita dari orang tua kita ini. Kita harus bisa menghormatinya. Lau puyen, meskipun merasa lelah, tidak menggerutu atau sakit hati. Bila ayah bunda belum bisa menerima pemberitahuan dari pendapatan kita, maka kita tetap harus sabar dan penuh kesantunan mencobanya lagi. Meskipun kita merasa lelah, tidak ada rasa sakit hati atau mengeluh. Kita jangan menyesal, selalulah tetap mencobanya sampai ayah bunda bisa menerimanya. Nah, di sini dikatakan kita janganlah henti-henti untuk memperingatkan ayah bunda kita jika beliau belum bisa merubahnya atas kesalahannya. Kita jangan merasa lelah, kita juga dengan hati yang sabar. Kita juga jangan untuk menggerutu atau mengomel. Kita jangan merasa, oh saya sudah lelah, saya sudah memperingatkannya. Kita janganlah demikian. Kita dengan hati yang sabar, kita jangan merasa ada lelah. Di sini muridnya Nabi Konfusius di zaman Chunqiu yang sangat terkenal, yaitu namanya Ming Ziqian. Dia juga terkenal sangat berbakti kepada orang tuanya. Ming Ziqian masih kecil, ibunya meninggal dunia. Kemudian ayahnya Ming Ziqian menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak. Ibu tirinya mempunyai 2 orang anak. Ibu tirinya Ming Ziqian sayang kepada anak kandungnya sendiri, sangat benci kepada anak tirinya yang bernama Ming Ziqian. Di waktu musim turun salju tiba, anak kandungnya sendiri diberi mantel tebal yang dalamnya berisi kapas untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan Ming Ziqian diberi mantel yang tebal, tapi dalamnya hanya diisi ilalang saja. Ayahnya pada musim salju, ayahnya menyuruh Ming Ziqian menarik kereta yang penuh dengan barang. Karena Ming Ziqian kedinginan menggigil, dia tidak ada tenaga, tidak mampu untuk menarik kereta yang penuh dengan barang-barang. Dan Ming Ziqian terjatuh. Ayahnya sangat marah, menganggap Ming Ziqian tidak berguna. Lalu ayahnya marah kepada Ming Ziqian. Ming Ziqian dipecutnya sampai mantelnya robek dan isi dari mantelnya berhamburan keluar. Ternyata yang keluar itu terdiri dari alang-alang kering. Setelah ayahnya tahu ulah istrinya yang selalu menyiksa Ming Ziqian, timbullah amarahnya ayahnya, lalu hendak menceraikan wanita tersebut. Namun niat ayahnya segera dicegah oleh Ming Ziqian. Ia mengatakan alasannya, bila ibu tetap berada di rumah ini, maka hanyalah aku seorang anak saja yang kedinginan. Tapi bila ibu diceraikan, maka yang menderita kedinginan menjadi 3 orang anak. Ayahnya lalu membatalkan perceraian dengan istrinya. Dengan rasa haru, ibu tirinya Ming Ziqian bertobat. Sejak itulah ia menyayangi Ming Ziqian seperti anak kandungnya sendiri.
Nah, di sini kita lihat Ming Zichen ini sangatlah berbakti ya, dan juga bisa menasehati kedua orang tuanya dengan cara perilaku dia sendiri. Biarin pun Ming Zichen ditindas oleh ibu tirinya, disakiti, tetapi Ming Zichen tidak ada rasa dendam dan tidak ada sakit hati. Dia tetap menyayangi ibu tirinya. Dan juga dia bisa menasehati ayahnya. Dia mengatakan ayahnya jangan menceraikan ibunya, karena kalau dia tidak menceraikan ibunya, yang kedinginan itu hanya Ming Zichen sendiri. Tetapi kalau ayahnya menceraikan ibunya ini, yang kedinginan itu jadi 3 orang anak. Nah, ayahnya mendengar itu tergugah, langsung tidak jadi menceraikan istrinya. Nah, istrinya juga mendengar perkataan dari Ming Zichen ini, sampai dia tidak jadi bercerai dengan suaminya, itu gara-gara Ming Zichen yang merukunkannya. Nah, dari situlah ibunya tergugah mendengar suara hatinya. Lalu dia bertobat, menyayangi Ming Zichen seperti anak kandungnya sendiri. Marilah kita bersama-sama melakukan bakti kita kepada kedua orang tua kita dengan hati yang lebih sabar dan tidak mengenal lelah. Dari saya cukup sekian dahulu. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua umat dapat perlindungan. Apa yang diinginkan bisa tercapai. Semua umat sehat-sehat selalu. Banyaklah makan sayur dan buah-buahan. Marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.